saking nyeselnya pengen kembali lagi ke dunia walaupun mereka sudah mati, ya. Dan itu memang sangat mustahil, tidak bisa kembali ke dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa, sehingga apabila telah datang, gitu kan, artinya gitu. Pokoknya asalnya hatta sehingga aja itu, sehingga ada. Hatta sampai atau sehingga apabila telah datang ahadahum, kepada salah seorang di antara mereka afa'al mautu, kematian. Qala rabbirji'un, dia berkata si ahad tadi, rabbirji'uni, ya Allah tolong kembalikan aku ke dunia, pengen hidup lagi. Maksudnya tuh orang yang tidak beriman begitu, ya. Nyesel maksudnya saking apaan? Saking nyeselnya karena dia tidak beriman, tidak punya amal soleh tadi, ya kan itu. Pengennya sih kalau bisa apa? Balik lagi. Iya. Allah kembalikan aku ke dunia ya Allah. Iya, berikan aku kesempatan. La'alli a'malu salihan. La'alli ini maksudnya berharap dia, ya. La'alli siapa tahu, barangkali bahasa kita begitu tuh, ya. La'alli mudah-mudahan aku ini gitu bisa a'malu solihan, beramal soleh kalau dikembalikan lagi kemana? Ke dunia tuh. Harapannya begitu kok. Ya, fima taraktu, dengan apa yang pada perkara yang aku tinggalkan gitu. Mungkin saya dulu punya harta banyak nggak dipakai sedekah, ya. Kalau saya balik lagi kali sedekahin aja dah. Gitu. Cuman kan bisa apa nggak bisa, Bapak udah mati, udah selesai, sana mati cuman hidup cuma sekali kok. Ya, itu angan-angannya, harapan daripada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking nyeselnya pengen kembali lagi ke dunia walaupun mereka sudah mati, ya. Dan itu memang sangat mustahil, tidak bisa kembali ke dunia, ya. Begitu Pak. Kalla innaha, nah, makanya di sini kalla innaha, kalla sama sekali tidak. Innaha, sesungguhnya kalimat itu, gitu kan, yang diucapkan tadi, rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu, gitu kan. Innaha kalimatun, itu kalimat ucapan, huwa qailuha, dia yang mengatakannya. Ucapan seperti itu dia yang mengucapkan itu, miwaraihim, dan di sebelakang mereka itu barzakhun ila yaumi yub'atsun, itu barzakh sampai hari kebangkitan. Apa barzakh? Barzakh itu mungkin sudah mati sampai hari kiamat, ya barzakh. Makanya kubur itu barzakh tuh Pak, ya. Cuma kok biasa disebut kubur karena umumnya orang dikubur gitu. Manusia kan umumnya banyakannya di kubur, dipendam di tanah. Gimana yang mati di laut? Ya barzakh, bukan dikubur. Orang nggak pernah ngubur, ya. Kalau yang mati hilang itu misalnya nggak pernah di kubur, hancur, ya. Jadi orang yang mati di lautan atau yang mati kebakaran sampai habis, sampai nggak sempet itu ya barzakh. Jadi kalau barzakh itu lebih umum daripada kubur, ya kan? Setiap kubur pasti barzakh kan, karena orang kalau dikubur ya masuk alam barzakh kan, alam barzakh. Ya. Jadi kalau setiap kubur
pasti barzah dia. Tapi kalau barzah ya barzah ya kubur juga gitu artinya. Lebih umum barzah. Kalau kubur mah cuma dikubur doang. Kalau setiap orang meninggal mah dikubur bisa, nggak dikubur bisa kan? Nah, semua mereka di alam barzah. Walaupun yang di alam kubur sekarang ya alam barzah maksudnya. Gimana tadi yang meninggal di laut di mana nggak keangkat Tuhan nggak di, nah itu ya tetap di alam barzah. Ditanya nggak itu? Kan ingatnya Bapak kalau pertanyaan mungkar nakir dikubur. Emang kalau orang mati di laut nggak ditanya gitu? Ya ditanya juga sama gitu ya. Itu ya begitu Bapak-bapak ya. Nah di sini wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nanti depannya sesudah itu bohong arabi barzah nggak bisa. Ya alam ketiga tuh alam dunia ini sekarang alam rahim. Nah kita mah alam kandungan ibu. Alam dunia sekarang alam barzah, alam kubur. Itu manzilatun min manazilil akhirah. Jadi barzah itu tempat singgah di antara singgahan akhirat yang panjang. Nanti akhirat sesungguhnya mah nanti itu. Sesudah prosesnya hari kiamat baru alam bako, alam abadi, alam kekal selama-lamanya. Jadi masih lama gitu. Ya. Jadi masih lama. Kita dunia emang betul-betul sedikit ini, sebentar, ya Pak. Nah, makanya ingat ke sono tuh, jangan sampai kita seperti yang di ayat ini kan perkataan orang kafir. Penyesalan mereka seperti itu. Apa dia doang? Semua pasti nyesel mau begitu. Pengennya balik lagi, cuman bisa nggak? Nggak bisa. Penyesalan yang tiada kira ini mah. Orang nyesel gitu, kan? Nah, makanya kita sebelum nyesel di sono, nyesel sekarang. Gitu. Nyeselnya apa itu? Apa nyesel kita? Kalau yang udah banyak amalnya juga masih merasa kurang, nyesel nggak? Nggak lebih banyak lagi itu. Iya tuh. Kan nafsul lawamah tuh gitu Pak. La uqsimu bin nafsil lawamah, mencela kita sendiri. Oh nyesel amat saya, kenapa dulu kesempatan banyak saya sia-siakan. Itu. Paham itu ya? Fa idza nufiqa fis suri, kalau ditiup sangkakala tadi. Iya, kiamat tadi ya. Hari kiamat fa idza nufiqa fis suri itu nanti itu. Malaikat Israfil sekarang udah siap aja itu. Namanya siapa? Malaikat Israfil itu. Fala ansaba bainahum, nanti di hari kiamat. Fala ansaba, tidak ada ansab itu maksudnya nasab. Tidak ada nasab turunan tidak ada. Ya, kalau di hari kiamat kalau ditiup sangkala enggak ada nih. Ya di antara mereka, tapi ya mudah-mudahan jangan kita mah keluarga. Tidak ada istilah keluarga di sono mah enggak ada. Buat orang bainahum di antara mereka orang-orang kafir tadi. Ya itu. Enggak kenal ini siapa nih, bapaknya apa emaknya apa saudaranya, enggak kenal saudara sama. Iya. Kenapa? Lo jangankan maksudnya boro-boro istilah, boro-boro mikirin keluarga, mikirin dirinya susah. Gimana sih? Ya, boro-boro pasti kita. Iya, bainahum di antara mereka tuh. Iya. Yauma idzin, di hari ini, di hari kiamat nanti itu. Di hari hisaban, di hari kiamat. Ya tuh. Nggak ada pengakuan, ini saudara saya, ini mak saya, ini apa nggak, pokoknya orang hapus semua, ya, hancur semua, hilang, jadi debu semua. Allahu Akbar. Walaupun sekarang ini keluar saya ini bangga, yang sana menghilang.
Tapi di sini maaf, bainahum, di antara mereka, berarti bukan di antara kita orang Islam dong. Kalau orang Islam bisa kenal dong Pak. Kalau orang beriman bisa kenal. Orang beriman mah kan Allah janji Allah. Kalau ahli surga misalin, alladzina amanu wa amilus salihati alhaqna lahum dzurriyyatahum. Beriman beramal saleh mah digiring anak cucu ngikut. Ini siapa nih engkongnya? Ngikut siapa nih? Ngikut pamannya. Ngikut siapa nih? Ngikut bibi. Ngikut siapa nih? Ngikut kakaknya. Bisa. Ini mah kalau orang tiada beriman mah nggak ada, hapus semua kale. Di dunia orang kenal banyak, wah siapa itu keluarga besar, kalau mah nggak dihitung anda. Yauma idzin, di hari itu, wala yatasaalun, dan tidak bisa juga saling bertanya, gitu. Tidak bisa saling bertanya, nanya sono sini, saling gimana nih kompor, nggak ada, baru hilang. Jangan bertanya ngadepin hari itu aja berat, bapak-bapak atau saudara ya. Itu nanti tuh di hari kiamat tuh kayak gitu, hari akhirat, hari kiamat. Kiamat apa awal hari akhirat sono ya. Ya kan tuh ya. Kuburan itu memang udah akhirat bagi yang sudah dikubur mah udah. Cuman baru tahap awal gitu ya. Bagi kita mah belum, karena belum dikubur kita mah. Ya. Bapak-bapak saudara, al-qabru manzilatun min manazilil akhirah. Kuburan itu satu persinggahan di antara persinggahan akhirat yang panjang itu. Wa inna jaminhu pama ba'dahu aisaru. Kalau kita selamat dikubur aja udah cakep banget, lolos, kesananya lebih ringan. Wa illam yanju pama ba'dahu asyad. Kalau dikubur enggak selamat, kesananya lebih dahsyat, lebih menakutkan, lebih mengerikan, gitu. Ya, itu. Asal lolos dikubur aja udah untung banget itu. Namanya kubur, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Ada pertanyaan mungkar nakir tuh ya. Katanya sebelumnya juga ada malaikat mubashir, mubashir ngasih kabar gembira. Kalau yang dapat nikmat kubur mah ya. Kalau malaikat Ijroil tuh dikubur lah. Apa namanya, mungkar nakir. Itu lahu mitrakun, dia punya martil. Itu martil cilik, kalau disentilin ke gunung aja gunung bisa hancur, apalagi tibang orang ya. Bagaimana itu? Mu'azraqan, ada matanya menyorot tajam, membentak, marah apa kak? Waduh, gimana kalau dulu ditanya. Udah kaget Pak Jadi aja kaget tuh. Mau membentak sana, kan membentak, tapi membentak sama orang yang itu ya, mudah-mudahan jangan dibentak teman. Ya, mudah-mudahan ketakutan dikencengin saya. Wih, kan serem. Suaranya apa? Kayak geledek. Suara kalmai. Iya, mentak. Dari mana kita tahu kalau bukan dari hadis Nabi? Dari firman Allah, dari Al-Quran, dari keterangan para ulama. Memang itu ngarang. Gitu, ya. Nah, ini buat kita insyaallah perhatian. Semua akan pulang. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ini, masyaallah. Iya. Itu tadi nufikhat, ditiup itu, ditiup yang ini mah berarti tiupan kedua Pak Ustaz Imam. Karena kalau tiupan, ada tiupan itu 3 katanya, ada yang bilang 2, tapi yang utama sih 2 aja gitu. Tiupan pertama kan dunia hancur kan, dunia ini. Tiupan kedua ini dia dibangkitkan, tiupan untuk kebangkitan gitu ya. Itu kebayang nggak sih itu malaikat Israfil? Katanya itu di sangkakalanya itu ada 7 lubang kayak model seruling kali kita mah ya. Suling nanti keluar ditiup arwah malaikat itu.
Nanti lubang kedua arwah para nabi gitu. Nanti arwah-arwah 7 lubang ini keluar. Arwah masing-masing, kelompok jin, kelompok setan, kelompok orang kafir. 7 lubang, dan itu jarak dari lubang ke lubang tuh jaraknya 1000 tahun perjalanan. Doa emangnya semeter tuh terdapat. Doa. Insyaallah Rabbi. Wallahu a'lam bishawab. Itu keterangannya. 7.000 tahun tuh panjangnya seruling. Kalau jalan dari sini kemana? Nggak tahu deket. Subhanallah, wallahu a'lam. Ya Pak, yang jelas kita harus beriman, takut sama Allah, takut di azab kubur itu sendirian, di akhirat itu sendirian. Kalau kita nggak punya maksud. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam goroza dan baini yadayhi wa ukharu ila janbi wa ukharu ab'ada minhu. Apa ini artinya? Jadi Rasulullah itu menancapkan gitu, menancapkan apa niat tumbak itu tombak udan itu ya, pagar itu tombak gitu. Di depannya, di kanan kirinya, di sampingnya, yang lain di lebih jauh, ada yang lebih jauh lagi. Kanan kiri itu nancep tuh, cet gitu ya, umbak nancep gitu, nancep di tanah itu Pak, tongkat lah kata kita, tongkat ya, nancepin tongkat. Faqala ataduna ma hadza, kata Nabi bertanya, kalian tahu nggak wahai sahabat ini apa? Kok Nabi naruh ini tongkat, nancepin tongkat gitu ya, di depan, di belakang, ada di samping. Allah wa Rasulul alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui ya Rasulullah. Apa maksud engkau nancepin tongkat itu? Kami nggak tahu. Kata siapa? Para sahabat. Qala hadzal insan wa hadzal ajal wa hadzal amal. Itu. Ini orang gitu, yang dekat di apa namanya di samping itu. Yang ini lagi ajalnya tuh di depan nungguin. Yang satu lagi ini angan-angannya lagi tuh jauh gitu, yang jauhan tuh. Angan-angan, manusia kan banyak angan-angan, harapan, cita-cita, ya kan gitu. Hayalan, angan-angan tuh, ya, angan-angan. Fayata'atal amal fayalhaqul ajal. Lalu amal itu, angan-angan tadi ya nggak bisa, dia ikut ajal, dunal amal. Fayata'atal amal fayalhaqu al ajal dunal amal. Iya. Jadi artinya maknanya keburu ke orang, keburu ajal, amalnya belum sampai gitu. Amal bukan amal ain. Kalau amal ain mah amal kerjaan. Kalau amal hamzah mah angan-angan. Jadi sayang banget gitu, angan-angannya dia belum kesampaian, keburu mati gitu. Maksudnya ya, tuh manusia biasanya banyak begitu gitu. Bener nggak sih? Iya, kalau istilah sekarang apa tuh obsesi apa? Saya kalau udah ini pengen ini, udah ini pengen ini, itu kan terus itu, ya. Atau udah punya ini pengen punya ini, udah punya ini, itu kan terus angan-angan. Keburu apaan? Mati. Ya. Yang bagus jangan qasrul amal, pendekin angan-angan itu dunia. Jangan tulul amal. Tulul amal itu termasuk penyakit hati kan. Panjangnya angan-angan, saya ini. Emang kalau bisa mana? Kita manusia pengennya biar besi 1000 tahun juga masih kurang manusia. Ya, ya Pak. Wahan itu ya, wahan angan-angan terus. Cita-cita angan-angan udah. Iya.
Mungkin kalau cita-cita mah ada bagus, boleh kali cita-cita baik kan. Kalau angan-angan kan hayalan, melambung cita-citanya terlalu jauh. Bagus itu angan-angannya, cita-citanya tinggi. Itu. Kalau bapak nanya sama anak cucu, sekarang gimana? Cita-citamu apa? Ya, bapak nanya, suka nanya gitu nggak? Cita-citamu pengen jadi apa? Suka nanya nggak? Tanya. Cita-citanya kayak yang anak kecil yang Musa itu umur 5 tahun udah hafal Quran. Tiap malam bangunin tahajud, sholat subuh, ngapalin Quran. Begitu nggak kira-kira? Kagak ada. Tapi ada juga sekarang, maaf ya, banyak sekarang orang paham, Pak. Jadi saya apa nih? Penting anak saya mah biarin dah, bodoh itu ini enggak, yang penting dia hafal Quran aja. Maksudnya nanti kan biar memakaikan mahkota kepada saya di hari kiamat. Saya bilang bagus itu yang begitu jarang. Ya, memang kita banyak masih cenderung duniawi. Warwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li rajulin wa huwa ya'iduhu. Ibnu Abbas berkata bahwa dia berkata kepada seorang laki-laki yang dia ya'iduhu, yang minta apa tuh, nasihat ya. Kalau istilah sekali ya'idu kan mau idoh itu nasihat, Pak, ya. Wa huwa ya'iduhu, wa huwa Ibnu Abbas tadi ya'iduhu, memberi nasihat, memberi mau'izah, ya kan, kepada si rajul tadi. Di sini rajulnya enggak disebut. Jelas ini Ibnu Abbas, sahabat Nabi, Pak. Iktanim khamsan qabla khamsin. Oh ya, yang umum ini Bapak apa-apa nih. Sampai Haji Roma Irama juga nyanyiin ini kan. Benar kan? Iktanim khamsan qabla khamsin. Kejar apa? Persiapkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara itu, ya. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum tuamu, sebelum haram, ini pikun ya, sebelum pikun. Belum masa fikun. Wa sihataka qabla sakamika. Ini mah apal semua kayaknya ya. Sehatmu sebelum sakit. Yang ketiga, wa ginaka qabla faqrika, kayamu sebelum fakir, belum miskin. Kemudian keempat, wa faragaka qabla syughlika, masa sempatmu, kesempatanmu sebelum sibuk, ya kan? Sempat mengerjakan sebelum sibuk. Kalau sibuk mah kan nggak sempat maksudnya. Ya, kesempatan sebelum sibuk. Wa hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum kematianmu. Raih 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apalkan ini Pak? Iya, sering diterangkan ya. Apa tadi itu? Yang pertama apa? Masa muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, fakir, sempat sebelum sibuk, hidup sebelum mati. Itu mumpung maksudnya. Haji mumpung. Haji mumpungnya ini mah bagus. Ya, haji mumpung muda sebelum tua. Emang udah tua mah terasa kita nih. Ya. Iya. Insyaallah Rabbi. Ya. Kita juga nyesal banget, banyak nyesal. Anak masih muda-muda hati-hati nih. Ya, mumpung masih muda tuh, ya. Insyaallah Rabbi. Iya. Udah paham itu mah ya? Wa kataba Imam Abu Hamid Al-Ghazali ila Syekh Abil Fatah bin Salama
Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali kepada Syekh Abu Al-Fatah bin Salama, maaf. Imam Al-Ghazali menulis kepada Syekh Abu Al-Fatah bin Salama. Nulis, ngirim tulisan. Siapa? Imam Ghazali. Qara' sam'i bi annaka taltamisu minni, gitu. Bi annaka taltamisu minni kalaman wajijan fi ma'radin nussi wal wa'di. Jadi Imam Ghazali, saya dengar nih, gitu ya. Qara' itu maksudnya qara' itu terketuk gitu. Kalau ketuk pintu kan biasanya, karena ngetuk kuping maksudnya apa tuh, kedengeran gitu ya. Saya dengar ini di telinga saya, kamu pengen nasihat dari saya walaupun singkat, kata Imam Ghazali nih kepada Syekh Abdul Fatah bin Salamah tadi. Katanya begitu, katanya gitu. Saya dengar doang. Namanya kan maklum Imam Ghazali kan orang alim, Pak, ya. Imam Ghazali itu Hujjatul Islam julukannya. Tidak kurang mengarang 50 kitab, yang paling populer Ihya Ulumuddin. Iya, Pak. Dan ahli tafsir, ahli fikih, ahli tauhid, ahli falsafah, ahli bidang ilmu semuanya. Dia kuasai, yang terakhir ilmu tasawuf dia kuasai. Itu, ya. Makanya satu saat pernah diimpikan oleh Rasulullah itu, oleh Abul Hasan Asyadili, Imam Ghazali sama Rasulullah sama Nabiullah Musa, Pak, ya. Kalau orang impi orang wali kan bukan kayak kita, Pak. Padahal Nabi Musa sama Nabi berapa tahun memang ketemu, udah 1000 tahunan lebih. Imam Ghazali dari Nabi aja udah, dia di abad ke-6, abad ke-7. Cuma kok bisa begitu, bisa ketemu gitu. Ini cerita ya, boleh nggak? Cerita. Nabi Musa nanya, ya Muhammad gitu. Bahasa kita gitu. Buktikan gitu. Buktikan olehmu bahwa ulama ummati ka anbiya Bani Israil gitu. Jadi ulama umat aku, kata Nabi, umat Rasulullah, kedudukannya sama dengan nabi-nabi di zaman Bani Israil. Kan nabi di sini ribuan banyak, Pak. Walaupun nggak disuruh dakwah, nabi, ya para nabi banyak. Ulama umatku sama dengan seperti nabi-nabi di zaman Bani Israil, zaman aku ya Muhammad. Katanya begitu. Bagaimana itu jadinya? Di situ ada Imam Ghazali cerita. Tanya dia itu ya. Makanya Nabiullah Musa tanyakan dia nih. Coba tanya beliau dulu. Ini dalam mimpi, Pak. Mimpi Syekh Abul Hasan Asyadili. Iya. Nabiullah Musa, maaf ini. Mudah-mudahan saya tidak berlebihan, tidak ngarang-ngarang ya. Ini mudah-mudahan benar, wallahualam. Kalaupun salah Allah maafkan saya. Tanya aja dia nak. Lalu Nabiullah Musa nanya, "Man anta?" Sampean siapa gitu. Kan itu. Imam Ghazali dia jawab, anak yang saya kan Abu Hamid bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Kata yang nanya ini, saya nanya namamu. Loh, Imam Ghazali kan takut kualat, Pak, namanya Nabi kan istilahnya. Ya Rasulullah, kan saya kan udah jawab nama saya. Kok nanya lagi gitu? Gimana ya? Maksudnya kepanjangan kali. Tadi itu Abu Hamid bin Muhammad At-Tusi. At-Tusi kan nama kampung, Pak. Nama negerinya. Loh.
Ya udah, buka aja di Quran, kan sampean tahu ya Ghazali di Quran. Ketika Nabi Musa juga ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa, ya kan? Kan jawabnya Nabi Musa juga panjang. Qala ya asayya atawaqqa'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Ini tongkatku ya Rabb, ya Allah, kan jawaban kepada Nabi. Untuk apa tongkat? Untuk ya kalau jalan lagi hujan nahan peleset biar nggak jatuh. Terus kalau nanti gembala kambing ya bakal giring kambing ke tempatnya. Nanti kalau pulangnya kambing-kambing itu ke kandangnya bakal giring lagi ke kandangnya, kan gitu. Panjang nggak jawab Nabi Musa? Panjang kan? Nggak cukup. Tadi harapannya Nabi Musa itu mana, siapa? Ghazali. Selesai. Nggak kamu. Ya kan Nabi Musa juga dijawabkan lengkap jawaban Tuhan, pertanyaan Tuhan dengan Allah. Wa matil kabiyanika. Tuh sampean nggak panjang. Oh iya ya katanya Nabi Musa. Waduh. Kalau gitu benar ya Muhammad. Kamu bilang ulama umatmu itu sama dengan nabi-nabi di kapan? Bani Israel. Bahkan ada bahkannya orang yang kayak gini nih nggak ada di zaman saya, kata Nabi. Orang ulama kayak gini nih nggak ada percerdasnya, pandainya kayak saya. Segitu aja tuh Pak. Jadi membuktikan bahwa Nabi ulama umat ini sama dengan Nabi di zaman Bani Musa. Nanya itu, maaf, ini wallahualam, saya memang cerita ada di kitabnya. Ya, bahkan ini pernah diceritakan sama waktu saya kebetulan ngaji di Habib Ali itu kan pernah ngikut juga, biar rada jarang-jarang juga. Waktu ada Syekh ini besar Imam siapa? Yang dari Al-Hafidh dari Yaman tuh. Habib Umar Al-Hafidh ceritakan ini begitu. Begitu kita lihat, oh iya ada nih yang dicerita Habib ini. Gitu ya Bapak sekalian. Kedudukan umat ulama ini tinggi di sisi Allah, sama dengan Nabi di zaman Bani Israel. Iya, bahwa dibuktikan sama tadi itu di melewat ro'yunya, mimpinya seorang wali, Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili, yang terkenal dalam keilmuannya Bapak Saudara. Ya, ini cerita sedikit. Ini belum tuntas ini, nanti kita apa Imam Ghazali memberi nasihatnya kepada yang tadi minta, karena waktu yang tidak menginginkan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad ya Allah وفعنا يا كريم يا أرحم الباقي الفاتح الصفات افتح لنا فتوح الخير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عمل يغفر ويرحم يدفع البلاء الله دافع البلاء الرحمن وسلام العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.